Mari bangkit berdiri bersama dan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini saudara? Amin. Apapun yang kita lewati, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin saudara. Bilang sama samping kanan kiri keluargamu, suamimu, istrimu, bilang begini, jangan takut. It's okay. Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan hadir dan siap memberkati kita pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Hey. Tepuk tangan sama-sama yuk. Ikuti saya saudara. Sama-sama. Umatmu alami kebaikanmu. Sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu sungguh nyata di hidupku. Kami umatmu datang untuk menyembahmu. Membawa syukur dan pujian bagimu. Sungguh besar, sungguh mulia, oh, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu, oh, semua bertanya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihinya. Murahan Tuhan tercurah atas hidupku. Yang percaya katakan, oh, bertanya selalu dilimpahkan bagi yang berharap kepadanya. Kasih setia
pasti akan pulang menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Pasti akan menuai dengan. Jangan takut saudara, percaya saja. Yang berjalan yang menangis sambil. Lagi ya, lagi oh. Jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa. Katakan yang berjalan dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan apa? Sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih. Pasti. Hey, 1, 2, 3, semua. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah. Sekali lagi, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah. Pasti pulang membawa berkah. Berkahnya pasti pulang membawa berkah. Berkahnya. Thank you Lord. La, 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 la. Yang percaya mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, mari sambil angkat kedua tangan kita pagi ini saudara. Mari expect sesuatu yang baik di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Sebelum saudara duduk, mari angkat tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan. Mari ucapkan perkataan iman pagi hari ini saudara. Angkat suaramu dan katakan Tuhan, aku percaya janjimu ya dan amin. Aku percaya ya Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan di saat tidak ada jalan.
Aku percaya Tuhan tidak ada sedetik dari dalam hidupku yang sia-sia ya Tuhan. Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ambil waktu kita bersyukur saudara, ambil waktu bersyukur. Katakan thank you Jesus. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan thank you Jesus. Oh, syukur kami naikkan bagimu. Kami renungkan setiap kebaikan-Mu. Kami renungkan Tuhan pagi ini, supaya kami dapat bersyukur kepadamu. Oh, mari semua yang ada di ruangan ini, ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Angkat syukurmu. Angkat syukurmu, katakan thank you Lord. Kemurahan-Mu di dalam hidup kami sungguh nyata ya Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu sungguh nyata ya Tuhan. Kemurahan-Mu kami terima. Kemurahan-Mu kami terima. Engkau yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang membuka jalan bagi kami. Darah-Mu yang telah menguduskan dan menyucikan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat balas akan kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami dapat balas akan kasih setia-Mu. Saat kami tidak setia, firman-Mu berkata Engkau Tuhan tetap setia bagi kami. Di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami Tuhan. Di saat kami susah, Engkau menghiburkan kami. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Janji-Mu yang membuat kami percaya. Haleluya.
pujian, berikan tepuk tangan sebagai sambutanmu kepada Dia. Berikan dengan segenap hatimu. Oh, pribadi yang mengasihimu hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini. Pribadi yang berkata, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia hadir pagi hari ini. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari silakan duduk kembali saudara. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi saudara katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan Kaulah pengharapan kami satu-satunya ya Tuhan. Sekali lagi saudara, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Nyatakan iman percayamu kepada Dia. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. By faith sing it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, sing. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Mari katakan sama-sama, Waymaker, miracle worker, Promise keeper, we declare who you are, Lord. We declare this morning who you are. Waymaker, Engkau sanggup melakukan mujizat bagi kami, Tuhan. Oh, Waymaker, miracle worker. Hey! Come on, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, this is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, oh, that is who you are. 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 Come on, come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper. You are the light, you are the light. Waymaker, that is who you are. That is who you are. That is who you Kita berikan tepuk tangan yang meriah pagi hari ini bagi Tuhan dan Raja kita. You are our King, Savior, and our source for everything, Lord Jesus Christ. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk dengar firman-Mu. Lewat firman-Mu kami disembuhkan. Lewat firman-Mu kami dipulihkan. Lewat firman-Mu kami dikuatkan. Holy Spirit, come upon us. Take over our soul, Lord. Take over our heart. Ambil alih gereja ini ya Roh Kudus. Sehingga gereja ini terus berkembang dalam hadirat dan perkenanan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. In Jesus' name we pray. Sekali kita beri boleh tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Jangan kanan kiri Bapak Ibu Saudara bilang kamu disayang Tuhan. Oke, colek lagi bilang kamu dipilih Tuhan. Amen. Thank you for inviting me. Terima kasih udah undang saya lagi di tempat ini. Oke. Saya ingin sampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat jemaat di tempat ini, buat pelayan Tuhan di tempat ini. Dan including me, aku sudah melakukan ini dalam kehidupanku hari-hari. Nah,
Hari ini kita akan berbicara tentang my church is my home. Sama-sama katakan dengan saya, gereja ini, ayo dong. Bentar. Bapak Ibu masih tidur? Kan saya bilang, ayo dong katakan sama-sama dengan saya, gereja ini adalah rumah saya. Coba lihat kanan kirinya, ini rumah kamu. Ngomong, biarin aja sampai jam 12 begini. Bilang, ini rumah kamu, coba. Bilang, kamu bukan pengunjung di tempat ini. Bilang, kamu bukan tamu di tempat ini. This is your house. Saya tungguin sampai jam 12 siang. Loh benar, saudara, saya ini orang Ambon keras kepala, saudara. Tapi karena Roh Kudus, saya diubahkan. Saya tungguin saudara ucap amin. Kalau enggak apa-apa, saya gini aja terus. Enggak apa-apa kan. Khotbah saya tetap diberkati Tuhan, saudara. Bilang sama-sama, katakan dengan saya, ini rumah saya. Saya bukan tamu di sini. Bilang, kamu bukan tamu di sini. Kamu bukan pengunjung. Ini rumahmu. Amin. Ini rumah saudara. Karena kenapa? Saudara datang ke tempat ini bukan ditarik-tarik sama istri atau suami. Saudara datang ke tempat ini bukan karena flyers. Saudara datang ke tempat ini bukan karena pembicara. Saudara datang ke tempat ini karena Roh Kudus gerakan hati saudara. Mau ada pendeta gede, gestar gede, kalau Roh Kudus gak gerakin hatimu, saudara akan tidur hari ini. Saudara akan ada di Car Free Day. Saudara akan main padel hari ini. Am I right? Yang buat saudara resah untuk gak main padel hari Minggu karena Roh Kudus suruh saudara kesini. Halo? Jadi saudara ada di tempat ini not by accident, tapi semua karena Roh Kudus. Saudara yang melayani di tempat ini not by accident, karena Roh Kudus. Roh Kudus pakai orang untuk ngajak kita lewat flyer, lewat multimedia. The core is it's all because Holy Spirit. Karena Roh Yesus Kristus. Dan saudara dan saya dipanggil di tempat ini untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Katakan amin. Oke, mari kita mulai firman-Nya Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 27 ayat 4 dikatakan demikian. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan. Ini ucapan seorang raja yang diurapi, namanya masyhur, punya jabatan, punya kekuasaan, punya prajurit. Dia punya segalanya. Namanya King David. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Apa yang Daud minta, apa yang Daud ingini, cuman ini saudara. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Bukan berarti Daud tidak menjalankan perannya sebagai Raja Israel. Tapi hati Daud hanya terpaut bukan dengan mahkotanya, tapi dengan rumah Tuhan. Tanpa dia mengabaikan yang tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Sebagai seorang pemimpin pasukan, sebagai seorang ayah dari Salomo dan lain sebagainya. Tapi hati Daud hanya melekat kepada rumah Tuhan. Dan dikatakan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saya baca semua tentang kisah Daud, Bapak Ibu Saudara. Dari dia bukan siapa-siapa, sampai dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Sampai hari ini namanya masih kita bicarakan sama-sama Bapak Ibu. Hatinya hanya condong kepada Tuhan. Dan dia menghargai bahwa di dalam bait Tuhan, di dalam bait Elohim, di dalam rumah Tuhan. Di sana saya menyaksikan pertolongan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan pembelaan Tuhan. Yang ingin bunuh Daud itu banyak Bapak Ibu Saudara. Yang ingin Daud hancur itu banyak. Tapi karena Daud diam, dwell in his presence. Dia tinggal dalam hadirat Tuhan, dia tinggal dalam rumah Tuhan. Hatinya terus melekat kepada gereja. Orang gak bisa hancurin dia Bapak Ibu. Saya tamu undangan, saya excited loh. Saudara host di tempat ini. But you are not excited. Daud cuman bilang sama Tuhan, aku mau di sini Tuhan.
Aku gak pernah baca dalam firman Tuhan, baik itu dalam 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Tawarik, Raja-Raja, ataupun Mazmur sendiri. Aku gak pernah nemuin Daud, thank you buat singgasana ini Tuhan, thank you buat popularitas ini, thank you buat kekayaan, thank you buat kemasyhuran. No. Dia cuma ada di dalam rumah Tuhan. Dan bahkan tergugah dalam firman Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa Daud keluarin statement ini? Karena Daud tahu Bapak Ibu, ketika kita keluar dari hadirat Tuhan, ketika kita nggak betah di gereja Tuhan, di sana hanya ada kebosanan saudara. Setuju nggak? Sekarang lagi FOMO, semua orang main padel saudara. 2 jam juga saudara bosan. Saya benar gak? Sekarang lagi orang ngetrend 17 Pro Max. Perebutan, ngantri, baru pakai. 3 jam kemudian juga B aja tuh. Nggak ada bedanya sama 11, 12 Pro Max yang lainnya. Saudara punya mobil Denza. Kerennya luar biasa. Praise the Lord about that. Tapi setelah 1-2 hari, B aja. Tapi waktu saudara tadi diajak worship leader memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, there is something different inside our soul. Amin saudara. Ini yang Daud mau. Beda sama Salomo. Dia duduk di singgasananya, dia memerintah di sana. Dia lupain rumah Tuhan. So dari tadi awal saya bilang ini bukan tempat saudara berkunjung. This is your house. Tuhan yang suruh saudara ada di tempat ini. Tuhan yang bawa saudara untuk tertanam di tempat ini. Klik multimedia. Saya ingin memulai dengan definisi gereja menurut Alkitab ya. Gereja adalah kumpulan orang percaya, we are. Saya kurang sepakat, kurang sependapat kalau ada pembicara bilang gereja itu kita bukan bangunannya. I agree about that, but itu kurang tepat. Gereja bukan hanya kita perlu bangunannya. Halo? Manusia itu roh, saudara. Sama-sama katakan dengan saya, manusia itu roh. Manusia itu bukan tubuh. Manusia itu roh yang memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh. Begitupun juga dengan gereja. Saya setuju statement pendeta lain bilang gereja adalah kita, adalah kamu. We are a church. But we need the building as a body of Christ. Saudara emang bisa di lampu merah rame-rame ini ada 50-70 orang nyanyi. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, lebih dari segala. 7:30 disamperin RT saudara. Masih gak mau berhenti, jam 8 polisi yang ciduk saudara. Kristenisasi, am I right? Jadi jangan pernah diadu-aduin, gereja itu kita, gak perlu bergereja, gak perlu ke gereja. Sesat. Trust me. Sama seperti kita manusia yang adalah roh, memiliki jiwa, butuh tubuh untuk tinggal. Coba manusia kalau gak ada tubuhnya, gentayangan bos. Sama-sama katakan dengan saya bangga ada di gereja ini. Belum semua, saya bangga ada di gereja ini. Bangga bukan karena saudara punya tempat mewah, gembalanya terkenal dan sebagainya. Bangga karena Tuhan yang bawa saudara ke tempat ini. Serius, kalau Tuhan gak bawa saudara ke tempat ini ataupun saudara, aku pengennya di sana, you akan kecewa. Tapi kalau di tempat ini, kalau Tuhan yang bawa, seberapapun saudara kecewa, saudara akan tetap damai. Karena Tuhan yang bawa, Tuhan yang bela, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Tepuk tangan bagi Yesus. Adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar, Bapak Ibu Saudara. Atau bahasa Yunaninya eklesia, dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Saudara mungkin yang di rumah beban berat, masalah, bergumul, sakit. Tuhan panggil saudara untuk datang ke gerejanya. Untuk apa? Untuk disembuhkan, untuk dipulihkan, untuk diubahkan. Kalau saudara cuma leye-leye di kasur sambil korek-korek gigi, sakit saudara gak akan pernah sembuh. Masalah saudara gak akan pernah pulih. Keuangan saudara gak akan pernah dipulihkan. Waktu kita berbeban berat meresponi panggilan Tuhan. Hari Minggu aku mau ke gereja. Aku mau datang ke rumahku.
Di situ saudara, waktu saudara angkat tangan, nggak perlu penumpangan tangan pendeta, saudara akan dipulihkan Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan terima terobosan dari Tuhan. Amin. Ini rumah kita bersama. Ini rumah saudara. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan memberikan kepada orang percaya itu ada 3 rumah. Yang pertama rumah di sorga. Sama-sama katakan dengan saya, rumah di sorga. Yaitu nanti kita kelak akan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Makanya lucu kalau ada orang Kristen masih ngomongin sorga lagi, sorga lagi. Itu kepastian buat kita. Katakan sama-sama dengan saya, sorga itu kepastian. Di mana pastinya selama hati kita percaya, mulut kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kita hidup dalam buah Roh Kudus, kasih, sukacita, dan sejahtera. Apapun dan bagaimanapun cara matinya. Saudara dan saya akan tutup mata di bumi, buka mata di Firdaus. Makanya saya bingung sama orang-orang yang ribut di YouTube. Oh, ini gak masuk surga. It's not my business, man. It's Jesus' part. Our part just follow His rules. Buah Roh Kudus. Jadi saya bilang sama Ibu Gembala yang membedakan orang Kristen satu dengan orang Kristen yang lain, pendeta satu dengan pendeta yang lain adalah apa? Bukan kalung salibnya. Bukan tato salibnya. Tapi buahnya, Pak. Yang membedakan Pastor Verona dengan pendeta lain adalah buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, gak simpan dendam, gak simpan benci, mulutnya gak comberan. Mulutnya jadi berkat, itu buah Roh Kudus. Selalu excited bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita diberikan oleh Tuhan rumah di bumi ini, keluarga rumah tangga kita yang harus kita jalankan bersama-sama. Dan yang ketiga, Tuhan kasih saudara dan saya rumah rohani. This is your house. Ini rumah saudara. Saudara gak boleh seperti lagu dunia. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau padaku. Bencinya hati ini, namun aku rindu. Yang pelangap-pelongo ini pasti Gen Z. Yang ketawa-ketawa udah tahu saya umurnya berapa. Benar ya Pak? Ini kan zaman lagu Bapak pacaran kan Pak? Terlambat sudah kau datang padaku. Ada yang ikut nyanyi lagi. Saudara gak bisa datang dan pergi sesuka hatinya di tempat ini. Ini rumah saudara. Ini rumah rohani saudara. Pelayan Tuhan bilang, udah kau keluar deh, kau gak bisa. This is your house. Tuhan udah tetapkan saudara di sini. Sampai nanti Tuhan bilang move, baru saudara move. Kalau cuman karena gesekan satu dengan yang lain, don't ever move. Please. Jangan ambil tindakan yang bukan dari Tuhan. Katakan amin, ini rumah rohani saya. Colek kanan kiri bilang, ini rumah saya. Ngomong dengan bangga, ini rumah gue. Betul memang pimpinannya Pak Budi, Bu Jenny. Tapi ini juga bagianmu. Amin, tepuk tangan dong. Nah, sikap kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya terhadap rumah rohani kita, terhadap gereja Klik Multimedia. Yang pertama, saudara itu harus tertanam. Sama-sama katakan dengan saya harus tertanam. Dan berakar. Bilang kanan kirinya, kamu harus tertanam di tempat ini. Kamu harus berakar di tempat. Tertanam dan berakar tentang apa? Tentu yang pertama dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Saudara emang kira pengerja di tempat ini, pendeta di tempat ini, sekretariat di tempat ini main asal undang pendeta gitu? Tanpa doa gitu? Halo? Terus saudara kira saya main khotbah asal khotbah aja gitu? Gak doa dulu gitu? Tema ini Tuhan taruh di hati saya 2 minggu yang lalu. Kamu bawain ini di gereja ini. Ajarin jemaat di gereja ini. Ajarin pelayan di tempat ini. Untuk tertanam dan berakar di sini. Karena hanya saudara tahu mangga yang manis, durian yang manis itu harus tertanam dan berakar. Saudara yang pencinta pohon-pohonan.
Nggak ada pohon ditancap, dicabut, ditancap, dicabut, ditancap, dicabut. Hasilnya baik, nggak ada. Meskipun pohon itu tetap hidup, tapi ujungnya adalah kematian. Halo? Orang dunia punya statement begini, cintailah produk-produk Indonesia. Ya saya kan ngikutin aja, emang dia ngomongin di TV begitu. Cintailah produk-produk Indonesia. Produk. Iya dia cuma misalnya L, bukan R. Produk-produk Indonesia. Masa saudara gak mencintai rumah saudara sendiri? By the way, saya ucapin selamat ulang tahun yang pertama ya. Waktu saya diundang sebenarnya saya mau hadir, tapi saya ada di Samarinda Bapak Ibu, minta maaf. Dan saudara jangan pernah tuntut apapun dari anak yang usianya baru 1 tahun. Dosa loh. Ayo jalan. Anak 1 tahun mana bisa jalan. Baru jalan. Jalan, lari. Nggak bisa. Nanti dia akan bertumbuh dengan sendirinya. 1, 2, 3, 4. Amin. Jangan pernah tuntut Bapak Ibu. Saya percaya nggak ada gereja yang sempurna. Saya percaya nggak ada pendeta, gembala, pelayan yang sempurna. Dan saya juga percaya nggak ada jemaat yang sempurna. Kita disempurnakan Yesus. Saudara dan saya harus belajar rendah hati. Oh gembala saya begini. Oh ibu gembala saya begini. Oh jemaat saya begini. Suka tidur kalau lagi ada yang khotbah. Pura-pura nyender dalam hadirat Tuhan. Akhirnya keterusan sampai jam 12:30. Kita harus bisa saling menerima dan rendah hati satu dengan yang lain. Ada yang nyender angguk-angguknya cepet. Ada yang pelan. Kalau yang cepet kan ngikutin orang khotbah kan. Amin. Nah kalau yang gak ikutin orang khotbah kan pelan aja. Turunnya cepat, naiknya lama, saudara. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saudara harus tertanam dan berakar di tempat ini. Tentu dengan firman. Yang kedua dengan visi dan misi gereja ini. Saudara tanya sama ibu bapak gembala saudara. Sama pastoral di tempat ini. Pak apa visi gereja kita? Apa visi rumah rohani saya? Supaya saudara jalannya jelas. Sehingga saudara gak compare rumah saudara dengan rumah orang lain. Kesalahan jemaat dalam bergereja adalah suka compare. Bulian, kok gereja ini beda ya sama gereja yang di sono ya? Enakan yang di sono. Saya khotbahnya udah emosi sama saudara loh. Sekarang saya mau tanya Pak, Bapak mau gak disama-samain sama tetangga Pak? Istri Bapak disama-samain. Pak, istri lo kok beda ya sama istri tetangga sebelah? Digamparin tuh mulutnya saudara. Kakaknya beda, betul? Rumahnya beda, betul? Jangan pernah compare gerejamu dengan gereja lain. Biarin aja jalan masing-masing. Ya kan? Kalau ada orang nih bulian, pendeta Sam, semua kalau Pak BSD Church kok beda kayak gini, nyanyiin aja lagu Glenn. Kasihku sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Ya beda lah gereja BSD Church sama gereja yang saya layani Jesus Christ Church berbeda. Gereja kami punya visi Mega Church yang berjalan dalam anugerah kuasa Roh Kudus, pujian dan penyembahan. Begitu kental penyembahan dengan bahasa roh. Selalu berbahasa lidah di gereja kami. Orang yang gak terbiasa di gereja kami, bukan jemaat, bukan rumah kami, akan asing. Makanya kalau pendeta-pendeta di tempat ini lihat ini jemaat-jemaat yang baru pasti kan kalau masuk ya. Bener gak? Kalau ada orang baru gimana datang? Sampai tuh gigi kering saudara. Tapi kalau orang yang udah sering ini rumahnya, nggak udah begitu, datang nyelonong duduk langsung. Amin. Haleluya. Tapi nggak gitu juga dong. Ya. Ingetin lagi ini rumah kamu loh. Colek ingetin. Kalau perlu jambak lah. Biar bangun. Ini rumah saudara. Dan kalau saudara sudah tertanam, berakar, saudara akan terima berkatnya. Saudara akan bertumbuh. Saudara akan buah.
Orang bukan orang luar yang lihat kita, orang dekat kita akan lihat. Kok suami saya berubah ya? Kok suami saya nggak kasar lagi ya? Kok istri saya nggak bawel lagi ya? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam. Kenapa dia nggak ngoceh lagi kayak burung cicak rowo ya Pak? Ya karena dia ada di rumah rohani. Ditanam di rumah rohani. Diajar, dibina, dibimbing, digembalakan. Serupa seperti Kristus. Ya pasti berubah lah. Amin. Bersyukur saudara ada di tempat ini. Saya miris hari-hari ini ada banyak jemaat Tuhan ya. Yang maaf nih bahasa saya nih. Musafir rohani. Hari Minggu ini ada di BSD Church. Minggu depan ada di Yesus Church. Minggu depannya lagi ada di Petrus Church. Minggu depannya lagi ada di Simeon Church. Pindah-pindah terus. Miris. But it's the fact. Ini fakta. Ada banyak pelayan Tuhan juga, maaf ya, miris. Saya gak cocok, saya pindah, saya gak ada yang cocok. Suami istri aja gak cocok. Saya sama istri saja udah nikah lama, masih gak cocok. Dalam hal apa? Ngambil telur. Kalau istri saya tuh kan di kulkas dibuka, kan telur 1, 2, 3, 4 sampai ujung kan. Istri saya kalau masak ngambil dari depan, kalau saya dari tengah. Bongkar tengahnya saudara. Papi, ini gimana sih? Itu aja saya sadar, kita masih gak ada cocok. Tapi kita harus rendah hati untuk menghargai perbedaan. Jangan saudara, matanya tuh jelalatan gitu, gak setia. Setialah di tempat ini. Katakan amin. Beribadahlah di tempat ini. Mau siapa kayak pembicaranya, mau siapa kayak gestarnya, gak penting. It's not our part. It's not our business. Tadi saya masuk sini, saya doa gini sama Tuhan. Selalu saya bilang, Tuhan, aku datang ke rumahmu. Makasih ya, udah kasih aku kesempatan melayani. Thank you loh. Ada banyak orang hari ini pakai alat. Ada banyak orang pendeta hari ini masih halo. Udah gak bisa pelayanan. Tapi saya masih melayani. Saudara masih bisa, shalom bu, silakan. Saudara lagi, dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk jadi mitra kerajaan. Ada saatnya opportunity itu gak Tuhan kasih. Ada. Makanya pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, worshiper di tempat ini, setia di tempat ini. Jangan lenje. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Stay here. Stay here. Tuhan yang akan berkati kamu. Tuhan yang akan angkat kamu. Tuhan yang akan promosikan. Emang Daud di mana saudara? Di istana dulu apa di padang belantara dulu? Dia setia di sana saudara. Dia tertanam, dia taat. Dia bertumbuh, dia berakar di sana. Oh Tuhan lihat udah gak pantas lu di sini. Gue bawa lu ke istana. Saudara setia di tempat ini, di rumah Tuhan ini. Jangan pernah salahkan Tuhan. Kalau kamu dipindahkan ke tempat yang jauh lebih diberkati Tuhan. Di kantormu, di bisnismu, di usahamu, di karirmu. Tepuk tangan bagi dia. Yang kedua saudara, saudara harus mengasihi dan peduli atas gereja ini. Bilang sama-sama, katakan dengan saya harus mengasihi rumah ini. Saya harus peduli rumah ini. Bukan saudara kerjaannya komplain melulu. Hari-hari ini tuh ada banyak jemaat sukanya ngeritik tanpa memberikan solusi. Ada banyak jemaat kritikus. Lian, itu WL-nya begitu ya, nggak ngangkat. Panggil sapam aja, suruh saudara angkat badan saudara sama sapam itu. Lian, itu pendetanya kenapa sih bercanda melulu? Kan firman Tuhan nggak boleh bercanda. Cuma kerjanya kritik, nggak ada solusi. Ini kenapa sih ruangan kedinginan? Kedinginan protes, panas protes, tapi gak ada solusi. Saudara harus mengasihi rumah ini. Daud tuh saudara dalam membangun rumah Tuhan, pada saat itu saya hitung ada 200 miliar. Pada saat itu dia taruh ribuan talenta emas, perak, perunggu, tembaga untuk membangun rumah Tuhan. Saudara harus mengasihi, saudara harus peduli. Saudara nih yang punya talenta untuk bikin brosur, bikin flyers, bikin edit video.
Saudara kasih diri saudara buat Tuhan. Tuhan ini kan rumah saya. Saya lihat kayaknya flyers BSD Church jelek. Saya bisa buat jauh lebih bagus. Peduli and stop complaining. Datang masuk, datang pergi, datang masuk cuma kerja komplain. Kalau saya nggak punya kuasa buah Roh Kudus, udah gua tengking jemaat begitu tuh. Tapi itu kan dosa. Aduh nih bangkunya kurang bagus ya. Come on. Samperin baik-baik. Pak Sam, pendeta ini bangkunya ini kurang satu. Boleh nggak saya ikut andil untuk benerin dikit? Kalau emang nggak boleh, suruh orang saya nabur deh buat satu bangku itu. Itu yang bener. Kemarin ulang tahun, acaranya B aja ya, nggak ada artisnya. Saudara harus ngasihi rumah Tuhan. Saudara harus peduli. Saya kasih kesaksian ya. Ada seorang ibu-ibu. Dia kerja di salah satu bank. Waktu saya tinggal 9 menit lagi, benar gak? Benar gak? Bulian, betul ya? Gak apa-apa, 9 gak apa-apa. Dia kerja di bank, dia rindu. Dia peduli sama perusahaannya. Bosnya gak tahu, tapi dia kasih tahu, Pak, saya rindu perusahaan ini, bank ini, ada persekutuan doa. Semua orang ngetawain dia. Bank itu biasa aja saudara. Sampai sekarang gede, jadi kompetitor bank-bank gede. Karena ada anak Tuhan yang peduli sama bank itu. Dia buka persekutuan doa, dia buka di situ. Enggak ada budget. Dia bilang, Pak, bayar pendeta pakai gaji saya. Bayar WL pakai gaji saya. Bayar singer pakai gaji saya. Enggak apa-apa, saya rela demi Tuhan saya. You know saudara, dari dia enggak punya rumah, hari ini rumahnya 4. Karena dia peduli, dia mengasihi. It's not talking about our gift, but it's always talking about our heart, starting from our heart. Amin. Anaknya kerja di satu negara menjadi dubes saudara, di negara asing. Sampai hari ini hubungan baik. Luar biasa, saya nggak punya rumah Pak tadinya. Tuhan kasih saya 4 selama saya urusin persekutuan doa ini. Karena ini rumah rohani saya juga. Saya langsung, wow, amazed. Saya punya rekan, prajurit. Posisinya lagi ancur-ancuran. Dia terima gaji cuma 6 juta. Gereja butuh sesuatu. Keluarga juga butuh sesuatu. Tapi dia sadar teman saya ini. Jabatan saya, karir saya, pangkat saya datang dari Yesus. Uang yang saya terima ini gaji yang gak seberapa buat orang. Aku mau kasih Yesus. Itu uang 6 juta saudara. Bininya udah teriak, Pak bulan depan kita makan apa? Duit kita tinggal segini. Ma, aku mau taruh uang ini buat rumah Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan. Saudara tahu selesai itu gak langsung Tuhan berkati. Satu kali ditelepon sama temannya. Bos, tanah yang di sini masih dijual nggak ya sama orang itu? Lu kan kenal sama orang itu. Oh ya baik, gue tanyain ya. Ini kesaksian true story saudara. Dia udah lupa sama 6 juta yang ditaruh di rumah Tuhan. Dia peduli, dia mengasihi. Walaupun ada banyak orang Kristen itu mah goblok. Bener nggak saya? Itu mah nggak pakai hikmat. Itu mah bodoh namanya. Ini kesaksian nyata loh. Saya dengar dia itu sampai nangis saudara. Pangkatnya tinggi saudara, tinggi. Bener, tapi dia takut sama Tuhan. Di Surabaya orangnya. Baru khotbah di gereja saya kemarin. Dia taruh 6 juta tuh bulian. Semuanya dia all in. Dia punya anak 3, istri 1. You imagine saudara. Dia head to head sama yang pemilik sorga. Tapi good newsnya adalah. Waktu dia ngadep orang yang punya tanah itu. Ngomong. Nggak lama-lama. Dia injak tanah itu. Tuhan kata firman-Mu berkata. Setiap tempat yang kuinjak menjadi milikku. Aku mau tanah ini terjual lewat aku. Saudara tahu dia dapat fee 7-8 miliar. Tepuk tangan orang lemes begini nih. Anak-anaknya bukan hanya makan saudara. Dia punya rumah. Dia punya segalanya. Sampai hari ini dia diberkati. Sampai hari ini dia komitmen. Kemanapun saya melayani Tuhan, saya gak akan minta uang.
Tugas saya di gereja adalah rapi-rapiin kursi Pak. Rapi-rapiin kursi Pak. Pangkatnya tinggi bos. Tinggi. Orang bilang, lu ngapain sih ngerendahin diri lu di gereja? Nggak ada urusannya sama gembala. Nggak ada urusannya sama pendeta. Urusan gue sama Tuhan. Gue melayani Tuhan. Gue melayani saudara seiman. Saya dapat 7 miliar Pak Pendeta. Plus 1 miliar jadi 8. Saya taruh 6 juta saya. Saya dibilang bodoh. Saya dibilang bego. Tapi Tuhan mempromosikan saya. Saya bisa senengin istri saya. Makanya saudara harus peduli sama gereja ini. Saudara harus peduli. Saudara harus mengasihi. Stop complain. Dan yang terakhir, 4 menit terakhir. Sikap saudara dan saya sebagai orang percaya. Tahu lagu ini enggak ya? Minta nada G. Klik multimedia. Yesus, namamu yang termanis. Lagu lama banget. Yesus, kau selalu dengar doaku. Tongolin aja materi saya. Yesus, kau angkat bila aku jatuh. Saudara harus ambil bagian untuk melayani Tuhan dan sesama di rumah ini. It's your home. Stop lah saudara, dibuka kesempatan volunteer. Nggak perlu. Because this your home. Pak, Bu, anak-anak muda. Jangan cuma komplain, itu singernya kayak gak nyanyi. Saya punya suara bagus, kalian aku boleh gak jadi singer? Please. Saya gak punya waktu Pak. Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja. Tapi saya punya hati untuk menabur, boleh gak saya nabur? Tabur di tempat ini kayak tadi teman saya itu. Tabur. Dan kamu gak ada urusannya sama gereja ini. Kamu lagi punya urusan sama Bapa di sorga. Kamu lagi punya urusan sama Yesus. Dan segala sesuatu yang berurusan sama Yesus tidak mungkin dikecewakan. Saudara harus tertanam, saudara harus ambil bagian, saudara harus melayani Tuhan dan sesama. Semalam saya melayani di gereja, maaf ya, yang menurut kacamata manusia. Gerejanya dari sini saya, ke sana mentok. Ibadah anak muda cuma 20 orang Pak Sam. Tapi tahu nggak, di sana saya ketemu Tuhan. Mungkin orang bilang persembahan kasihnya nggak seberapa, hormatnya nggak seberapa, nggak kayak BSD Church dan gereja-gereja lainnya. I don't care about that. I care about Jesus. Waktu saya nyanyi sama Tuhan, waktu saya sembah Tuhan, pas lagunya keren lagi, keren banget penyembahannya. Anak muda 20 orang, apa sih yang bisa diharapin dari anak muda? Apa? Persembahannya nggak ada. Tapi di sana saya diubah Tuhan. Di sana saya dilawat Tuhan. Aku rekomitmen sama Tuhan. Setelah 22 tahun saya melayani Tuhan sebagai seorang pendeta. Kemarin malam saya mengalami rekomitmen baru sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, kemanapun Tuhan utus saya, gue gak akan peduli tentang persembahan kasihnya. Gue gak akan peduli tentang jamuannya. Gue gak akan peduli lagi tentang sambutannya. Gue hanya peduli sama lu Tuhan. Lu pemilik sorga, lu pemilik pelayanan. Lu gak akan pernah berhutang sama saya. Nangis saya saudara di ibadah yang cuma 20 anak muda. Kak masih mau gak diundang? Undang saya tiap Sabtu. Saya bilang itu hari Sabtu. Undang saya mau. Tapi jangan sering-sering nanti saya bisa dimarahin bini saya. Itu waktu saya pacaran sama istri saya. Tapi undang lah. Saya bilang saya kasih kamu full. And don't pay me a lot. Aku dapat Yesus. Kalau aku dapat Yesus, aku punya segalanya. Ada banyak orang maaf ya, cuman kejar apa yang di tangan Yesus. Rugi saudara. Sama seperti perempuan pendaran yang cuman udak jubahnya Yesus. After that what? Saya gak mau jubahnya Yesus. Saya gak mau apa yang di tangannya Yesus. Saya gak mau kuasa Yesus. Saya mau Yesus. Kalau saya dapat Yesus, saudara dapat Yesus. Saudara dapat kuasanya. Saudara dapat promosinya. Saudara dapat kemuliaannya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya punya banyak. Saya bisa WL, saya bisa berkhotbah karena Tuhan. Sekarang saya lagi belajar bahasa Chinese, bahasa Mandarin gara-gara drama Cina saya suka nonton.
Sering lewat kan potongan-potongan itu kan. Take, gitu-gitu. Buyau. Ya mungkin begitu. Like a baby. Saya bilang saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Spanish. Pakai saya untuk jadi translator Tuhan. Saya gak mau nganggur. Karena orang nganggur itu, orang Chinese punya kepercayaan. Orang kalau gak kerja lama-lama bisa jadi hun. Shalom. Kata setan, jangan digodain, ntar jatuh sendiri, stroke sendiri. Harus on and on and on and on and on and on and on. Om, tante, ikut terlibat di sini. Saya tutup ini yang terakhir. Waktu saya diundang sama Bulian ke sini acara ulang tahun, saya ada di Samarinda. Itu ada pengusaha jemput saya. Ajak saya makan, izin boleh gak Pak Verona? Saya ajak makan Bapak, boleh. Terus dia bilang, Pak, waktu dia mau ngomong, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya gitu. Tuhan mau kamu melayani. Saya bingung Pak, saya gak punya waktu Pak, saya pengusaha Pak. Oke, tapi Tuhan mau kamu melayani. Melayani gak mesti jadi usher, melayani gak mesti jadi singer dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau kamu melayani di gereja ini. What should I do? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Waktu kamu jemput saya, ngajak aku makan pagi dan sore. Bukan Padang pagi sore ya. Pagi dan sore, karena ibadah 2 kali, pagi dan sore. Lalu saya bilang begini. Mulai minggu depan, kamu samperin gembalamu, bilang, Pak, saya mau daftar jadi pelayan Tuhan. Volunteers untuk tim hospitality. Aku mau temenin pendeta, aku mau ajak dia makan, gak usah gereja yang keluar, aku yang bayar. You know saudara, hari ini, cuman waktu seminggu dia diberkati Tuhan. Jangan kayak jangan kayak bos gila datang ke sini duduk. Khotbahnya lama, nggak seru, doanya nggak jelas. Ambil bagian. Nih sister, megang kamera. Emang Tuhan berhutang sama kamu. Waktu saat nanti papa mama maaf ya, nggak punya apa-apa untuk nolong kamu mungkin sekolah dan lain sebagainya. Di saat itu Tuhan akan ingat pelayananmu. Kamu sudah kerja buat aku. Manusia bisa kasih yang terbaik. Tuhan jauh lebih. Jadi jangan cuman kayak induk ayam. Cuman ngangat-ngangatin telur. Udah beranak. Saudara harus bergerak. Ambil bagian. Jangan asar dia lagi mukanya jangan. Saudara harus ambil. Cilian, aku nggak bisa tertanam, aku nggak bisa full heart di sini. Aku boleh volunteer. Go ahead, do the best your part. Jadi singer, jadi WL, jadi pemusik. Saudara mau pindah, saudara akan menjadi tanaman yang nggak subur dan berbuah. Tapi waktu ku ingin tetap di sini. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Menikmati hadirmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Sama-sama jemaat Bethesda Church, this is your house. Ku ingin tetap di Waktu bulan lalu saya ada di kota Malang. Saya berkhotbah dengan tema yang sama. My church is my home. Ada seorang pengusaha yang merasa dirinya kaya. Ada seorang pengusaha yang memang dia benar-benar kaya, saudara. Tapi gitu, orang kaya kalau udah datang ke gereja, gak semua, tapi beberapa. Kalau udah nabur, ngatur gereja, udah nabur, ngatur, terus pelit gitu. Waktu saya mau berdoa, saya tantang jemaat. Siapa yang mau mengasihi gereja ini, siapa yang mau memberkati gereja ini. Dia maju, nangis terseduh-seduh, tersungkur di bawah kaki saya. Pak, saya pengusaha ini Pak, mulai hari ini saya mau nabur buat gereja ini rumah saya. Kalau bocor saya yang malu, kalau ini kurang saya yang malu. Hari ini Tuhan taruh sesuatu di hati saudara. Ini rumah saudara. Tuhan gak butuh duit saudara, Tuhan butuh hati saudara mengasihi rumah ini.
Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi, tutup matamu. Izinkan aku berdoa. Sambil pemain piano mainkan lagu ini, ku ingin tetap di sini. Lord Jesus, I pray for them, Lord. Taruh hatimu di hati mereka, jemaat, pelayan Tuhan. Biar mereka tertanam di bait Tuhan di tempat ini. Mereka gak pindah sana, pindah sini. Mereka gak compare gereja ini dengan gereja Tuhan yang lain. Mereka gak sungut-sungut, tapi mereka dedicate their life for you through this church, Lord Jesus. Semuanya Tuhan. Mungkin di antara mereka yang gak punya waktu banyak, tapi mereka mau menjadi pelayan Tuhan di tempat ini, volunteers. Jadi apapun, mereka ambil bagian di tempat ini, peduli atas gereja ini. Tuhan tolong mereka. Buat hati mereka gak tenang, gelisah Tuhan. Sehingga mereka pada akhirnya menyerahkan hidupnya untuk berpartisipasi buat rumah rohani mereka masing-masing di tempat ini. Makasih Tuhan, berkati gembala sidang di tempat ini, berkati tim pengembalaan di tempat ini, berkati seluruh pelayan di tempat ini. Secara khusus berkati semua umat-Mu Tuhan. Berkat Tuhan atas kami tercurah berlimpah. BSD Church, kami imani berkatnya selalu dilimpahkan. Dan terjadi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Saya mau kasih satu statement terakhir ya. Saudara, ini kan rumah saudara, saudara owner di tempat ini. Saya ini tamu, undangan pembicara. Saya aja Tuhan taruh di hati saya, Verona, kamu harus support all out gereja ini. Saya udah ngomong sama Pak Sam, saya udah ngomong sama Ibu Jenny, Ibu Gembala. Apapun yang terjadi, I will support you BSD Church. Saya ini tamu saudara, tapi saya punya hatinya Tuhan untuk ada tempat ini. I don't care mau berapa orang, I will give the best for God through you. Tuhan berkati saudara. Puji nama Tuhan. Berapa banyak kita yang diberkati hari ini? Haleluya. Kami menyambut apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di BSD Church pada pagi hari ini? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan ya, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa untuk BSD Church di tempat ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Apakah ada Bapak dan Ibu yang membutuhkan amplop untuk persembahan? Oke, kalau tidak ada yang memerlukan, bisa langsung nanti scan QR di layar. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan pakai terus luar biasa heran. Seluruh kehidupannya, keluarga, pelayanannya semakin hari semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami juga bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh ambil bagian Tuhan dalam pelayanan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberi yang terbaik. Kami sudah tahu Tuhan bahwa hari-hari kami merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Maka itu Tuhan sudah selayak dan sepantasnya kami juga mengembalikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mungkin saat ini ada dalam kesulitan keuangan, pekerjaan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami akan memberi yang terbaik. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Berkatnya selalu dilimpahkan bagi semua yang dikasihinya. Kemurahan Tuhan tercurah atas hidupku. Berkatnya selalu dilimpahkan bagi yang berharap kepadanya. Kasih setia Tuhan nyata. Shalom Jemaat BSD Church. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa beribadah bersama di BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG dilaksanakan setiap Rabu jam 7 malam, terbagi atas 4 lokasi. Green Cove dan sekitarnya, BSD Plasta dan sekitarnya, Gading Serpong dan sekitarnya, Pamulang dan sekitarnya. Menara doa onsite setiap hari Jumat jam 10 pagi di Sekretariat Ruke Delup F02 BSD City. Morning Worship onsite setiap hari Sabtu jam 5 subuh sampai dengan selesai di Gedung Vision Foresta 1 nomor 23 lantai 3B BSD. Children of Blessing, COBI,
Minggu 26 Oktober 2025 jam 9 dan jam 11 bertempat di Hotel Trambesi lantai 7. Teens dan Youth BSD Church Minggu 26 Oktober 2025 jam 11 siang bertempat di Hotel Trambesi lantai 7. Dan kita bertemu kembali dalam Ibadah Raya 2 November 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang bersama Pastor Jenny Sukandi, Gembala dari BSD Church, dan disertai dengan perjamuan kudus. Sekian new kegiatan sepekan BSD Church, Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati pada siang hari ini. Terima kasih Pastor Verona yang sudah berkati kita dengan firman Tuhan. Saya tambahkan sedikit mewakili Raina Saudara. Raina ini setia melayani Tuhan di tempat ini sebagai volunteer Saudara. Tanpa dikasih PK, beliau melayani. Bapak Ibu Saudara, tahukah Saudara bahwa dia adalah salah satu yang akan berangkat ke Israel pada tanggal 23 yang akan datang. Orang tuanya bilang, Raina ini halusinasi atau gimana gitu. Tapi puji Tuhan, itu Tuhan luar biasa Saudara. Dia tidak mau berhutang kepada kita semua. Oleh karena itu Bapak Saudara, support gereja ini dengan apapun yang Bapak Saudara bisa lakukan. Kita percaya apa yang kita lakukan dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita semua. Amin Bapak Saudara. Baik Bapak Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami semua umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang menyertai ibadah ini sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Berkati kami yang dalam keadaan kekurangan, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati Bapa. Memberkati yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Memberkati yang sedang bergumul dalam rumah tangga, pernikahan, Tuhan akan pulihkan hubungan pernikahan mereka. Tuhan berkati kami semua Tuhan, dan kami percaya setiap orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan, dia tidak pernah dikecewakan. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar setiap doa dan permohonan kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Verona, Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan akan berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan lebih dahsyat lagi. Semua dalam ibadah yang kedua ini Tuhan. Bahkan dimanapun hamba-Mu berada bersama dengan keluarga, di dalam pengembalannya, Tuhan yang memberkati. Bahkan urapan Allah yang sempurna itu Tuhan akan memenuhi setiap apa yang hamba-Mu butuhkan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan akan pakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk memberkati banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Para pemain musik, PAW Tuhan, multimedia, kameramen, Tuhan memberkati. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami, bahkan lebih dahsyat lagi. Tuhan akan membuat kami naik bukan turun. Tuhan akan menjadi kami kepala bukan ekor. Dan apa yang kami kerjakan lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati bangsa ini Tuhan, Engkau pulihkan keadaan ekonomi, stabilitas politik, bahkan keamanan. Tuhan akan berkati. Berbangsa ini Tuhan juga boleh menjadi bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Bangsa Indonesia boleh menjadi orang-orang yang dilawat oleh Tuhan. Bahkan terjadi keberakan Allah yang besar, kebangunan rohani yang besar di kota-kota, di desa, di daerah terpencil sekalipun, para misionaris Tuhan memberkati. Dan kami percaya setiap kami Tuhan boleh Engkau pakai menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan akan menyertai kami. Bahkan Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan tolong kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dalam usaha dan pekerjaan kami beraktivitas sepanjang 1 minggu ke depan. Bahkan Tuhan akan pertemukan kami kembali dalam ibadah pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup